Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Nur Hasana dengan NPM AP 2019 10081 jurusan Administrasi Negara. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan kesejahteraannya harus dijamin. Bahwa di dalam masyarakat seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Disadari atau tidak, modernisasi mengakibatkan terjadinya perubahan dan pergeseran nilai-nilai baru. Adanya pergeseran nilai tersebut memunculkan konflik-konflik kejiwaan yang bersifat psikologis pada orang tua, pemuda, bahkan anak-anak. Salah satu akibat dari adanya konflik kejiwaan adalah muncul perilaku masyarakat dalam bentuk perbuatan seksual yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang ada, yaitu kaidah sosial, agama, dan hukum. Apa itu pencabulan? Pencabulan merupakan tindakan yang tidak asing terdengar dan terjadi di kalangan masyarakat saat ini. Hal ini tentu tidak dibenarkan sama sekali, bahkan dapat melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan. Cabul identik dengan tindakan pornografi. Faktor dari penyebab terjadinya pencabulan ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu hawa nafsu yang menjadi faktor penyebab tindak pidana pencabulan. Latar belakang terjadinya delik kesusilaan pada umumnya disebabkan dorongan hawa nafsu yang dapat dikendalikan atau faktor moral dan tingkah laku serta karakter yang jahat. Yang kedua, faktor eksternal. Yang termasuk faktor eksternal adalah faktor yang timbul di luar pribadi pelaku. Faktor dari korban itu sendiri yaitu adanya pergaulan bebas. Faktor lain yaitu kurangnya perhatian dari orang tua, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor teknologi, maupun faktor minuman beralkohol. Adapun dampak yang terjadi pada kekerasan seksual ataupun pencabulan yaitu dampak psikologis ini, yaitu dampak psikologis, emosional, fisik, dan sosialnya meliputi depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, gangguan makan, rasa rendah diri yang buruk, gangguan identitas pribadi, dan kegelisahan. Yang kedua yaitu dampak fisik. Dampak fisik ini berupa kecacatan yang dapat mengganggu fungsi tubuh anggota tubuh. Masalah fisik yang timbul antara lain lebam, lecet, luka bakar, patah tulang, kerusakan organ, robekan selaput darah, keracunan, gangguan susunan saraf pusat, kerusakan organ internal. Adapun pidana bagi pelaku pelecehan seksual atau pencabulan yaitu ada pasal 281 KUHP, pasal 285 KUHP, pasal 289 KUHP, pasal 27 ayat 1 Jungto, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE. Berikut merupakan contoh kasus yang terjadi yaitu kasus pencabulan yang dimana pelakunya merupakan orang terdekat korban. Kemudian ada juga kasus pencabulan di lingkungan pendidikan, kasus pencabulan di lingkungan pertemanan. Adapun cara menghadapi pelecehan seksual yaitu bekali diri dengan pengetahuan bela diri, melawan pelaku dengan cara menyerang mata serta kemaluan, melaporkan ke pihak berwenang, bersikap tegas saat merasa tidak nyaman. Sekian ulasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.